Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolita News bersama saya Denis Farida. Suasana meriah mewarnai pelaksanaan PKDI 2 2026. Wali Kota Batu Nur Rahman bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto turut hadir menyaksikan pertandingan sekaligus ikut turun bermain babak kedua yang mempertemukan PKDI Kota Batu melawan PKDI Kabupaten Blitar yang digelar di Stadion Gelora Brantas Kota Batu. Ini dia informasinya spesial untuk Anda. Suasana meriah mewarnai pelaksanaan PKDI Cup 2 2026. Wali Kota Batu Nur Rahman bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto turut hadir menyaksikan pertandingan sekaligus ikut turun bermain pada babak kedua yang mempertemukan PKDI Kota Batu melawan PKDI Kabupaten Blitar yang digelar di Stadion Gelora Brantas Kota Batu. Pertandingan sepak bola antar kepala desa se-Jawa Timur ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi ruang silaturahmi yang berlangsung penuh keakraban. Kapolres Batu yang hadir menyaksikan jalannya pertandingan, dukungan para pejabat dan masyarakat yang hadir, membuat atmosfer di Stadion Gelora Brantas semakin hidup dengan menjunjung tinggi semangat sportivitas dan kebersamaan yang terasa sepanjang pertandingan. Pertandingan berlangsung sengit hingga peluit akhir pertandingan. Dilaksanakannya PKDI Cup yang kedua ini merupakan sarana mempertemukan para kepala desa dari berbagai daerah untuk membangun komunikasi, mempererat persaudaraan, sekaligus menjaga kebugaran. PKDI Cup 2 2026 diikuti oleh kepala desa aktif dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kompetisi ini digelar di 10 wilayah dengan sistem setengah kompetisi dan memperebutkan total hadiah Rp500 juta. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran dari dana perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau PAPDESI Kabupaten Malang menjalin kerjasama dengan Kemendikdasmen dan juga GKPI. Seperti apa informasinya? Ini dia. Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau PAPDESI Kabupaten Malang menggelar pertemuan guna memperjuangkan solusi atas keterbatasan dana desa atau DD. Rapat koordinasi PAPDESI Kabupaten Malang dengan fokus pada koordinasi teknis pengawalan bantuan pemerintah pusat dilangsungkan di Pendopo Panji Kantor Pemkab Malang. Guna mengatasi keterbatasan tersebut, PAPDESI memanfaatkan jaringan kemitraan dengan sejumlah kementerian, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, hingga Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah atau Kemendidasmen pada sektor pendidikan. Pada sektor pendidikan, Hendi menyampaikan bahwa sejumlah sekolah yang terdiri dari PAUD, TK, hingga SD telah diajukan untuk menerima bantuan renovasi maupun pembangunan gedung. Sementara pada sektor perikanan, KKP memiliki program budidaya ikan tematik. Program ini memanfaatkan tanah kas desa atau TKD untuk dibangun kolam ikan permanen. Ketua PAPDESI Kabupaten Malang, Hendi Arso mengungkapkan, anggaran dana desa terpotong untuk program prioritas Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Membuat sejumlah pembangunan desa akan tersendat karena dana desa sekarang tinggal Rp372 juta. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan desa yang terancam terhenti akibat penyesuaian anggaran. PAPDESI dalam hal ini adalah organisasi kepala desa yang pusat sampai daerah itu ada keterwakilannya. Intinya ingin menembel luka teman-teman kades yang DD-nya itu sekarang ini kan tinggal 372, 373 itu karena untuk KDMP. Makanya PAPDESI mencoba mencarikan terobosan lewat kementerian yang ada baik di KKP maupun di Kementerian Pendidikan. Nah, dalam hal ini di pendidikan itu kemarin itu ada bantuan yang berupa untuk renovasi maupun bangunan baru untuk PAUD sama TK gitu. Terus kemudian yang dari KKP itu ada pembangunan yang ini yang disampaikan Pak Victor tadi itu untuk kolam. Itu intinya itu kan menggunakan TKD tanah kas desa gitu. Jadi PAPDESI mencarikan solusi itu biar di desa itu ada pembangunan gitu, biar nggak seperti berhenti di tengah jalan gitu. Melalui terobosan ini, Hendi berharap pembangunan tingkat desa tidak berhenti di situ saja karena keterbatasan anggaran. Bahkan seluruh keluhan dan aspirasi kepala desa yang dihimpun dalam rekor ini akan dirumuskan dan dibawa ke Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas PAPDESI di Madiun. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan.
Pemirsa, ribuan warga tumpah ruah memadati ruas jalan Desa Junerejo, Kota Batu untuk menyaksikan kemeriahan karnaval budaya yang digelar di desa dan pemerintah Junerejo. Seperti apa kemeriahannya? Ini dia pemirsa spesial untuk Anda. Ribuan warga tumpah ruah memadati ruas jalan di Desa Junerejo, Kota Batu untuk menyaksikan kemeriahan karnaval budaya yang digelar oleh pemerintah Desa Junerejo. Dilaksanakannya kegiatan ini untuk memperkenalkan budaya Nusantara kepada masyarakat luas dan juga memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sejak siang hingga malam, masyarakat Desa Junerejo dan sekitarnya memadati sepanjang jalur yang dilalui peserta karnaval. Masyarakat yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, tampak antusias menyaksikan beragam atraksi, seni, budaya, dan kreativitas yang ditampilkan oleh seluruh kontingen. Sorak-sorai penonton terus mengiringi setiap kontingen yang melintas, menciptakan suasana meriah yang menggambarkan kuatnya semangat gotong royong masyarakat Desa Junerejo. Kepala Desa Junerejo, Andi Faisal Hasan, menyampaikan pada Karnaval Budaya Junerejo 2026 diikuti oleh 10 rukun warga yang menghadirkan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dan juga menampilkan hasil bumi dan kerajinan yang terdapat di Desa Junerejo. Dari 10 RW yang mengikuti kegiatan Karnaval Budaya Junerejo 2026, di setiap rukun warga terdapat sekitar 7 hingga 8 kontingen atau 7 hingga 8 rukun tetangga. Untuk konsep yang ditampilkan pada karnaval kali ini, masing-masing RW menampilkan pakaian adat, makanan khas, tradisi, dan seni budaya dari berbagai daerah di Indonesia. RW 1 Desa Junerejo yang memperoleh tema kebudayaan dari Jawa Barat membawakan dan menampilkan berbagai kebudayaan masyarakat Sunda, diantaranya penampilan musik angklung, tari jaipongan, serta menampilkan masyarakat Baduy yang masih memegang erat adat istiadat dalam kesehariannya. Kontingen dari RW 1 tampak totalitas membawakan kebudayaan Jawa Barat. Dinginnya malam berpadu dengan penampilan memukau kontingen RW 1 menambah semarak gelaran Karnaval Budaya Junerejo 2026. Pihak pemerintah Desa Junerejo mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Desa Junerejo yang sudah sangat antusias mengikuti, mendukung, serta meramaikan karnaval sehingga Karnaval Budaya Junerejo dapat semakin meriah di setiap pelaksanaannya. Karnaval Budaya Junerejo 2026 merupakan wujud rasa syukur dari seluruh masyarakat Junerejo dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dari Kota Wisata Batu, Furqan TV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Rabu 12 Agustus 2026 untuk daerah Malang Raya dari BMKG kelas 2 Malang. Sekaligus informasi tersebut mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Denis Farida, pamit undur diri beserta kru Agropolitan Televisi yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.